Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jemaah Musalla Al-Hidayah Padang Luar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Bersyukur maknanya berterima kasih dengan apa yang Allah berikan. Dengan kita berterima kasih dengan taat kepada Allah, taatan kita lakukan, perintah kita lakukan, larangan kita tinggalkan, maka nikmat yang dapat itu akan bernilai. Karena berapa banyak orang ketika Allah berikan nikmat, tapi dia kosong belum aja. Dia udah dapat ini nggak nikmat juga, maka kurang bersyukur mungkin dia. Maka selalu kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Meskipun yang bersyukur tidaklah banyak, berarti lebih banyak yang kufur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur, kata Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah yang sedikit itu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, Imam Syekh Dr. Ahmad Farid beliau menyebutkan, di antara ciri-ciri hati yang sehat adalah dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh ulama bahwa orang ketika dia zikir, hatinya selalu berzikir kepada Allah, itu sama seperti ikan ketemu dengan air. Jadi kalau ada orang dia nggak berzikir kepada Allah, dia lupa sama Allah, itu sama dengan ikan ditaruh di atas darat, di daratan, tidak ketemu air. Dia lompat sana, lompat sini, lompat sana. Karena memang bukan habitat dia. Hati kita nih, agar ketemu dengan habitat dia, nyaman, tentram, enak, itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu jangan heran, kita ini kadang-kadang ketika Allah sudah berikan banyak nikmat berupa duniawi kepada kita, Allah berikan kendaraan, diberikan rumah, nanti kamarnya disetting seperti kamar hotel, ya kan? Nanti di luarnya ada garasi mobil, dia punya ini, tapi kok nggak bahagia-bahagia juga ya? Ya kan? Dulu belum ada kendaraan, dia susah. Sudah punya kendaraan, makin susah. Atau minimal sama. Udah naik pangkat, susah juga. Lupa dia ternyata. Dia lupa dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Bapak Ibu sekalian, apa Allah katakan? Siapa yang berpaling dari mengingat kami, berarti enggak ingat Allah, yang diingatnya cuma perdagangannya saja. Allah sudah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta dan anak kalian membuat kalian lupa berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Rugi kalian kalau seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Kita ini udah banyak yang kita cita-citakan. Ibu, bapak sampailah umur 60, 70 mau masuk kuburan bentar lagi. Udah banyak cita-cita, udah banyak angan-angan yang ditulis sejak muda, ditulis apa yang dicita-citakan sampai 50 bisa. Habis ini umur sekian dapat ini, nanti umur sekian begini. Udah dapat, ternyata sedih juga dia. Ternyata galau juga dia. Ternyata ujung-ujungnya pinjam 100.000, ya kan? Susah juga dia. Gimana hidup ini ya, kata dia. Dia lupa juga, kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Orang kalau nggak berzikir kepada Allah, Allah akan kasih kehidupan yang sempit kepada dia, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingat aku kasih dia hidup yang sempit. Hidup sempit itu bukan berarti miskin. Hidup sempit itu kadang dikasih sama orang kaya. Rumahnya luas, punya rumah. Yang tinggal di rumah itu cuma pembantu aja semua. Dia pindah, terakhir gantung diri dia. Banyak orang begitu Bapak Ibu sekalian, apalagi di akhir zaman nih. Allah akan kasih kehidupan yang sempit bagi yang nggak mengingat Allah. Dia ingat perdagangan aja cuma. Dia ingat sama anaknya.
dia ingat sama atasan, dia ingat sama karyawan, dia ingat sama konsumen saja, dia ingat sama pelanggan saja. Allah kasih kehidupan yang sempit. Lalu di hari kiamat kami bikin mata mereka buta pas dibangkitkan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, buta mata pas dibangkitkan, tidak nampak. Dia bilang sama Allah, ya Allah, dulu nampaknya saya bisa ngelihat, kok sekarang nggak bisa lihat lagi. Allah bilang apa? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Dulu kamu di dunia melupakan kami, sekarang kami lupakan. Di dunia hidupnya susah, di hari kiamat dilupakan lagi sama Allah. Mau Bapak Ibu kayak gitu? Nggak mau kan? Gara-gara harta sama anak biasanya. Karena ayatnya begitu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Harta ini di mana yang paling banyak? Di pasar. Duit banyak kan di pasar. Makanya kata Nabi, sebaik-baik tempat masjid, seburuk-buruk tempat pasar. Kalau ditanya mana yang sebaik tempat? Nih, seburuk tempat tuh. Selesai. Habis tempat buruk, pergi tempat baik. Habis tempat baik, pergi tempat buruk lagi. Bukan berarti nggak boleh tempat itu kita. Justru para sahabat pedagang semua. Nabi juga pedagang. Kalau dicek justru sahabat itu 3 mereka, setahu saya. Pedagang, mengembala, bercocok tanam. 3 itu aja. Nggak ada PNS. 3 itu aja. Pedagang, cocok tanam, mengembala. 3 itu aja. Nah, cuman kalau pengembangan tentu kan dunia berputar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah banyak dapat prestasi-prestasi, tapi kita tidak pernah merasa nyaman juga kan? Udah punya toko, ndak enak juga. Ndak ditambah satu lagi, ndak enak juga. Udah 3 toko, ndak enak juga. Apa lagi mau dicari? Ternyata itu tadi, hatinya itu ndak berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati ini raja Bapak Ibu. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita koneknya kuat sama Allah, badan ini ikut sehat dia. Makanya di dunia ini orang yang paling kuat koneknya sama Allah kan cuma Nabi Muhammad nomor 1. Makanya oleh dokter dikatakan manusia yang paling sehat di muka bumi Nabi Muhammad. Manusia yang paling sehat di muka bumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sehat melebihi sehat beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hati dia kuat koneknya sama Allah. Makanya Nabi mengatakan hati itu raja. Ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Cuman hati kita ini diserang-serang terus sama setan, sama iblis, diserang terus sama dia. Wah, ajar. Kayak Israel sama Palestina sekarang, ajar gitu kan. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan antara hati dengan godaan setan ibarat rumah dengan serangan setan. Rumahnya ada 3. Ada rumah raja yang penuh dengan berbagai macam harta yang melimpah. Jadi penjagaannya ketat. Kalau ada bandit datang, ada begal datang, langsung kena sniper, langsung kena tangkap. Itulah kata beliau, ibaratnya hati para nabi. Mereka isi hatinya tuh mahal-mahal semua, penuh dengan kemewahan di situ. Penjagaannya ketat. Kan kalau rumah raja, rumah presiden, itu kan ketat penjagaan. Itulah hati para nabi. Mereka kuat koneksinya sama Allah, dijaga terus. Dan hati mereka penuh dengan harta kekayaan. Ada rumah kedua. Ini perumpamaan hati dengan godaan setan, ibarat rumah dengan godaan setan. Ibarat rumah dengan pencuri. Ada rumah kedua, rumah miskin. Isinya tidak ada TV, tidak ada listrik, tidak ada juga. Habis itu makanan masaknya pakai kompor hok masih, ya kan? Kadang-kadang nggak pakai kompor, cuman pakai korek api dihidupkan. Ada pencuri masuk ke situ? Nggak ada. Rumah pencuri itu mungkin, ya kan? Ada pencuri ke situ? Nggak ada. Inilah hati orang-orang kafir. Rumahnya tuh nggak ada isinya, nggak selera, pencuri masuk sama dia. Setan nggak mau menggoda. Makanya ada orang datang ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, saya ini waktu dulu Yahudi khusyuk kalau ibadah. Pas jadi Yahudi, pas ibadah tuh khusyuk dia. Tapi pas jadi Muslim nih susah khusyuk. Yalah, kata Ibnu Abbas, apa yang mau dicari setan kepada rumah yang nggak ada isinya? Ya kan? Habis itu yang ketiga, rumah yang isinya itu banyak barang-barang mahal, tapi bukan rumah raja ya, rumah orang biasa, tapi orang kaya. Kadang-kadang dijaga ketat, kadang-kadang ditinggalin, dibiarin, kadang dicuri sama orang, kadang nanti dijaga lagi. Itulah hati-hati kita Bapak Ibu. Sehingga kadang-kadang kita nih tumbang juga kan, digoda sama setan, maksiat kita. Kadang ingat lagi sama Allah, penjagaannya ketat. Itu perumpamaan hati itu ibarat rumah ada 3. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman tuh selalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, kan banyak zikir-zikir Bapak Ibu ya. Kalau mau dikaji lebih dalam banyak pembahasan para ulama apa-apa saja. Bapak Ibu boleh nanti beli
buku Hisnul Muslim, benteng. Hisnun itu artinya benteng orang beriman. Benteng mereka zikir-zikir itu. Bangun tidur, habis itu mau tidur, pas mau ke pasar, pas pulang, pas masuk rumah, keluar rumah, semuanya ada di situ. Hisnul Muslim. Minimal Bapak Ibu zikir pagi sore. Bapak Ibu hafal nggak zikir pagi sore? Pantas pakai jimat. Saya kemarin ada ngisi di salah satu masjid-masjid di masjid Bukit Tinggi, masjid besar Bukit Tinggi. Itu habis saya ngisi kajian, datang anak-anak. Pokoknya jamaah itu datang. Habis ceramah, salaman kalau di situ. Kalau di sini kan nggak ada. Karena kan langsung sholat. Kalau di situ ceramahnya habis sholat. Salaman, salaman, salaman. Makasih Ustaz, makasih Ustaz, makasih. Datang anak-anak. Ustaz, makasih ya. Di sini ada jimat. Apa ini saya bilang? Buang. Langsung gini dia. Apa Ustaz ini? Jimat buang saya bilang. Nggak boleh syirik kita nanti saya bilang. Ustaz dulu gitu juga. Habis itu tobat setelah paham tauhid saya bilang. Ini orang nggak berzikir tuh begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak yang masih menggantung-gantungkan jimat di leher? Gantung-gantungkan jimat di pinggang? Kalau saya, bukan sok, saya minum dulu lagi malah. Ada hantu-hantunya segini kayaknya nih. Sadar, nggak boleh, buang. Kan macam-macam dukun-dukun nih kan. Ada yang digantung di leher, ada yang taruh di pinggang, ada yang diminumkan. Wah bahaya. Karena kita nggak paham, yang ngasih Ustadz juga rupanya. Rupanya Ustadz nih dukun deh. Jangan sampai Bapak Ibu. Pakai apa? Zikir. Pakai zikir. Kalau ada Bapak Ibu yang masih menggantung-gantungkan di leher-leher yang bulat-bulat, ruqyah bakar, setan isinya semua itu. Minta perlindungan hanya sama Allah, jangan sama jin. Tapi itu diajarkan kita dari dulu kan? Kita sibuk pembatal-pembatal wudhu kajian kita. Pembatal Islam tidak pernah kita ngaji kan? Kalau batal Islam kita, nggak ada guna sholat kita. Maka Bapak Ibu jangan zikir nih solusinya. Karena kita nggak ahli zikir lah, akhirnya kita error. Cuman ada juga orang zikir bisa terbang. Wah ini lain lagi nih. Zikir kemana dia bisa terbang nggak sholat lagi? Nah, ini kebablasan juga. Tentu ahlus sunnah di tengah-tengah. Jadi Bapak Ibu jamaah, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa zikir-zikir ini harus kita hafal, kita pelajari. Kalau tidak pun hafal kita baca. Beli buku zikir pagi sore, baca pagi, baca sore. Banyak zikir-zikir istighfar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Daripada kita bermenung-menung, bagus kita berzikir. Baca Quran itu juga zikir. Bahkan zikir yang paling afdal, sebagian ulama mengatakan baca Al-Quran. Bahkan bisa mengalahkan istighfar. Dan istighfar itu juga bagus zikirnya. Orang yang paling tinggi derajat di hari kiamat, orang yang paling banyak istighfar. Nabi saja istighfar sehari bisa 100 kali. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita bisa istighfar. Bahkan ada Nabi menganjurkan kita untuk baca Sayyidul Istighfar. Sayyid itu artinya pemimpin. Pemimpin istighfar. Ini istighfar yang paling afdol. Bahkan kata Nabi, kalau ada orang membacanya di waktu pagi, maka dia meninggal di hari itu sebelum datang waktu sore, maka dia masuk surga. Kalau ada orang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan kepada Allah, dan ketika itu meninggal sebelum datang waktu pagi, maka dia masuk surga. Apa doa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, ana abduka wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu hafal? Belum hafal lagi? PR. Besok sebelum mati kalau bisa hafal satu nih. Dulu maunya, dulu. Jangan lagi bahas dulu-dulu. Ya kan? Lain batu, lain karang. Lain dulu, lain sekarang. Satu lagi, terakhir. Jam dah tahu saya, agak lama. Biasa kan saya paling cepat ceramah sekali. Sekali ini agak lama sih. Satu lagi. Karena Bapak Ibu tinggal wilayah-wilayah pasar. Karena Bapak Ibu sering masuk pasar. Saya kasih satu doa. Yang ini, hadisnya disepakati oleh para ulama. Ini diakui hadisnya hasan, kalau tidak salah. Dan ini betul-betul Nabi mengajarkan kepada kita doa masuk pasar. Bapak Ibu ada yang tahu doa masuk pasar? Kalau tidak tahu doa masuk pasar, rugi selama ini. Pahalanya besar. Kata Nabi SAW, siapa yang ketika dia misalnya mau masuk pasar, lalu dibacanya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah hafal belum? Belum juga lagi, dua-dua PR. Hafal ini. Kata Nabi, siapa yang masuk pasar dibacanya doa itu, maka Allah akan catat baginya alfa alfin. Alfa alfin itu 1000.
Jadi nolnya 3 ditambah 3 berarti berapa? 1.000.000. Allah akan catat baginya 1.000.000 kebaikan. Allah akan hapus 1.000.000 kesalahan. Dan Allah akan naikkan 1.000.000 derajat. Dan dalam riwayat lain, wafir riwayah, dalam riwayat lain disebutkan Allah akan bangun satu rumah di surga baginya. Ini kata para ulama bukan hanya masuk pasar-pasar seperti ini. Pergi kita ke swalayan kan belanja kita tuh, kan pasar juga tuh, baca doa tuh. Kita belanja sama orang samping-samping ini, beli jam, beli apa, baca juga doa itu. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, yuhyi wa yumit. Sampai sini hafal biasanya kan. Yang agak-agak ragu yang setelahnya nih. Wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1.000.000 kebaikan dicatat, 1.000.000 keburukan dihapus, 1.000.000 derajat dinaikkan. Dalam riwayat lain, Allah akan bangun satu rumah di surga baginya. Tapi selama ini kita lupa, setan melupakan kita. Pahalanya besar. Kalau kita ke masjid, kata Nabi, lam yakhtu khutwatan illa rufi'alahu biha daraja wa khutu anhu biha khati'ah. Kalau ada orang melangkah menuju masjid, satu langkah, satu kebaikan. Satu keburukan dihapus. Satu. Ini 1.000.000. Hebat enggak? Luar biasa. Jangan sampai lupa, hafal. Nanti cari di Google ketemu tuh nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.